Oke, Cristiano Ronaldo. Siapa sih yang nggak kenal namanya? Kita semua tahu gol-golnya yang gila, trofinya yang seabrek. Tapi pernah nggak sih kita mikir apa cerita di balik semua itu? Kisah tentang perjuangan, penolakan, dan keteguhan hati yang akhirnya ngebentuk dia jadi legenda. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana ceritanya seorang anak kurus dan miskin dari sebuah pulau kecil di antah-berantah bisa menaklukkan Eropa dan jadi rajanya? Yuk kita telusuri bareng-bareng perjalanannya. Dari awal banget. Yap, dunia sampai menjulukinya Mr. UCL. Kenapa? Ya karena dia rajanya gol, rajanya asis, rajanya penampilan di sana. Statistiknya emang nggak masuk akal. Tapi itu semua kan hasil akhirnya. Kalau kita mau benar-benar ngerti gimana dia bisa sampai di titik ini, kita harus mundur jauh, kita harus balik ke titik nol. Perjalanan kita dimulai di sini, di Madeira, Portugal. Jauh banget dari gemerlap stadion dan sorotan kamera. Disinilah awal mula kisah seorang anak yang lahir tanpa kemewahan apapun, tapi punya mimpi yang lebih tinggi dari langit. Coba dilihat perbandingan yang kontras banget ini. Di satu sisi, masa kecilnya, dia anak seorang juru masak dan tukang kebun, tumbuh dalam kemiskinan. Di sisi lain, ya yang kita lihat sekarang, seorang ikon global yang hidupnya super mewah. Jarak antara dua kenyataan inilah yang harus dia lewati. Jadi langkah pertamanya di sepak bola itu dimulai di klub super kecil, namanya Andorina. Sederhana banget, sampai-sampai ayahnya kerja di sana sebagai pengurus perlengkapan paruh waktu. Tapi bakatnya itu udah bersinar terang, cukup buat narik perhatian klub yang lebih besar, nasional, yang datang dengan tawaran yang waktu itu rasanya kayak mimpi jadi kenyataan. Dan tawaran mewah itu isinya apa? Cuma 2 set seragam dan 20 bola. Coba bayangin sejenak, buat seorang anak yang tumbuh serba kekurangan, ini tuh udah kayak harta karun. Ini bukan cuma sekedar perlengkapan, ini adalah pengakuan. Dan ini nunjukin betapa susahnya kehidupan mereka waktu itu. Waktu di nasional, para pelatih nemuin satu hal yang paradoks banget. Secara fisik bocah ini kekurangan gizi. Tapi semangatnya, wah jangan ditanya. Dia latihan 10 bahkan sampai 12 jam sehari. Gila kan? Badannya mungkin lemah, tapi tekadnya udah sekeras baja. Dedikasi gila-gilaan inilah yang jadi fondasi kesuksesannya di masa depan. Dari Madeira, perjalanan Ronaldo ngebawa dia ke daratan utama, ke ibu kota Lisbon. Dan disinilah, jauh dari rumah dan keluarga, dia bakal ngadepin ujian paling berat dalam hidupnya, baik di dalam maupun di luar lapangan. Bayangin deh, umur 12 tahun, dia harus ninggalin keluarganya dan ngadepin dunia sendirian. Rasa sepi dan kangen rumahnya itu pasti nyiksa banget. 3 tahun kemudian, mimpinya hampir aja berakhir selamanya. Dia didiagnosis punya masalah jantung yang butuh operasi. Dan bahkan setelah sembuh pun, dia masih harus ngadepin kritik pedas karena gaya mainnya yang dianggap terlalu pamer. Semua beban itu jelas terlalu berat. Dia ada di titik terendahnya, udah siap-siap ngepak tas dan pulang. Dia hampir menyerah. Tapi di saat-saat paling gelap itu, ketika dia hampir ngelepasin segalanya, ada satu hal yang bikin dia bertahan, keyakinan ibunya. Kekuatan cinta dan kepercayaan seorang ibu ternyata emang bisa ngalahin segalanya. Bahkan pas dia akhirnya berhasil masuk tim utama, manajernya, Laszlo Bologna, ngasih dia daftar kritik yang brutal. Teknik dasarnya kurang, bertahannya jelek, fisiknya lemah banget, nggak bisa nerapin taktik, terlalu egois. Kritik setajam ini bisa aja ngancurin mental pemain muda manapun. Tapi buat Ronaldo, ini justru jadi bensin untuk ngebuktiin kalau mereka semua salah. Dan kerja kerasnya akhirnya terbayar. Bakat mentahnya yang luar biasa itu mulai tercium sama klub-klub raksasa Eropa. Perang penawaran yang bakal nentuin takdirnya pun dimulai. Liverpool mundur karena harganya kemahalan. Presiden Inter Milan ragu-ragu. Juventus gagal dalam negosiasi barter pemain. Arsenal yang udah deket banget, terhalang sama biaya pembangunan stadion. Begitu banyak nyaris yang bisa ngubah sejarah. Coba bayangin gimana jadinya kalau dia gabung Liverpool atau Arsenal. Sejarah sepak bola mungkin bakal beda banget. Banyak orang ngira Manchester United itu baru nemuin Ronaldo pas pertandingan persahabatan yang legendaris itu. Salah, itu cuma puncak dari gunung es aja. Di balik layar, United udah ngincir dia dari lama. Semua berkat bisikan dari mata-mata mereka di Portugal, asisten pelatih Carlos Queiroz. Dan inilah angkanya 19 juta euro. Buat seorang remaja yang belum terbukti di level tertinggi, ini adalah sebuah pertaruhan besar dari Manchester United. Tapi angka ini juga nunjukin seberapa besar kepercayaan Sir Alex Ferguson sama potensi anak muda ini. Dengan kepindahan ini, kita masuk ke babak baru. Disinilah, di Teater Impian Old Trafford, di bawah asuhan Sir Alex Ferguson, Ronaldo bakal bertransformasi.
Dari yang tadinya cuma berlian bentah, jadi permata yang tak ternilai harganya. Pas tiba di MU, dia cuma minta nomor punggung 28 yang biasa dia pakai. Tapi Ferguson malah ngasih dia nomor keramat 7, nomornya para legenda United kayak George Best, Eric Cantona, dan David Beckham. Ini bukan sekedar nomor punggung. Ini adalah warisan, tanggung jawab, sekaligus tantangan. Fergie seolah bilang, buktikan kalau kamu layak jadi legenda berikutnya. Awalnya, susah banget. Masalah lamanya kumat lagi. Bayangin aja para pemain senior yang sangar, yang terbiasa main efisien, harus satu tim sama anak muda yang lebih suka nari-nari sama bola daripada ngoper. Ya jelas saja mereka frustrasi. Disinilah kejeniusan seorang Ferguson kelihatan. Dia tahu kalau pemain-pemain istimewa kayak Ronaldo atau Cantona itu butuh perlakuan khusus. Mereka itu seniman di lapangan, dan seorang seniman gak bisa dikekang pakai aturan yang kaku. Dia melindunginya, membimbingnya, dan ngebentuk dia dengan sabar. Terus datanglah badai terbesar dalam karirnya. Setelah insidennya sama rekan setimnya, Wayne Rooney, di Piala Dunia 2006, seluruh Inggris benci sama dia. Dia jadi musuh publik nomor 1. Setiap kali dia nyentuh bola di stadion lawan, dia disambut dengan cemoohan tanpa henti. Tekanan psikologis kayak gini bisa ngancurin pemain manapun. Tapi, inilah momen yang mendefinisikan seorang Ronaldo sebagai juara sejati. Dia tadinya pengen kabur, tapi Ferguson nahan dia. Dan Ronaldo nggak lari dari masalah. Dia menghadapinya. Dia ubah semua kebencian itu jadi kekuatan. Makin banyak orang nyorakin dia, makin jago dia main. Dia ubah stadion lawan jadi panggung pribadinya. Dan ngebawa United meraih semua gelar impian. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Tanpa semua kesulitan itu, kemiskinan, kesepian, penyakit, kritik, sampai kebencian satu negara, apakah pahlawan yang kita kenal hari ini bakal pernah ada? Mungkin, kesulitan itu bukanlah halangan, melainkan bahan bakar yang memang dibutuhkan untuk menciptakan seorang legenda.